Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat lantunan kisah dimanapun kalian berada, semoga lindungan Allah selalu tercurahkan kepada kalian. Pokok pembahasan lantunan kisah pada malam ini adalah syarat-syarat Islam itu ada 4 perkara. Sabar atas segala hukum Allah yang jatuh atasnya pada tiap-tiap waktu dan masa, seperti sakit, miskin, susah, kematian anaknya, dan lain-lain pula. Semua itu adalah hukum Allah, maka patutlah kita percaya dan yakin serta sabar dan tabah menerimanya. Yang kedua, menerima segala takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku kepada kita, daripada susah, senang, miskin, kaya, hidup, mati, untung, rugi, dan lain-lain sebagainya. Semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya, serta rela dan sabar di dalam menerima semua kenyataan itu. Yang ketiga, yakin dan ikhlas. Yakin dan ikhlas hati serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini tiada daya dan upaya pada berbuat kebajikan atau meninggalkan kejahatan. Semua itu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, mengikuti segala firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut di dalam Al-Quran yang mulia. Mengikuti pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam kitab-kitab al-hadis yang mulia lagi sahih, serta wajib kita percaya dan yakin dengan keduanya. Berikutnya, ada tanda-tanda Islam itu ada 4. Yang pertama, merendahkan diri kepada sesama orang Islam khususnya dan kepada semua makhluk Allah pada umumnya. Artinya, jangan berlaku sombong atau takabur terhadap sesama umat Islam khususnya dan kepada umat manusia pada umumnya, karena mereka itu semua sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula berlaku kejam dan sadis kepada segala binatang, karena semuanya itu adalah makhluk Allah juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang suka membuat kerusakan serta kekejaman. Yang kedua, suci lidah daripada perkataan dusta dan suci anggota daripada perbuatan yang tidak benar, karena dusta atau tidak benar itu satu sifat yang keji lagi dilarang oleh agama, karena sesungguhnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu benar pada perkataan maupun perbuatan. Ketiga, suci perut daripada segala makanan dan minuman yang haram, seperti makanan yang dicuri, judi, riba, memberi pinjaman kepada orang lain dengan menggunakan bunga, dan lain-lain sebagainya. Semua itu termasuk barang mungkar
lagi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Keempat, suci diri daripada sifat rakus dan serakah atau tamak. Artinya, jangan kita suka sesuatu barang yang bukan milik kita. Inilah rakus namanya. Sedangkan serakah atau tamak yaitu kita sudah punya sesuatu barang tetapi masih saja ingin memiliki yang lebih banyak lagi daripada itu. Kata singkatnya, sudah punya tetapi mau lagi. Sifat ini juga dilarang oleh agama dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sedangkan yang berikutnya adalah yang membinasakan Islam. Itu ada 4. Pertama, melakukan sesuatu ibadah dengan tidak tahu kaifiat atau peraturannya. Oleh sebab itu, wajiblah belajar betul-betul supaya tahu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu la tasihhul ibadatu illa bima'rifati kaifiyatiha, yang artinya tidak sah melakukan sesuatu ibadah melainkan dengan mengetahui peraturannya. Kedua, sudah tahu kemudian ia tidak mau melakukannya menurut petunjuk atau pengetahuannya. Ketiga, jika tidak tahu kemudian juga ia tidak mau belajar atau tidak mau bertanya kepada orang-orang alim atau kepada guru-guru yang mengerti. Keempat, mencela atau menghina orang yang melakukan kebajikan dan dianggapnya enteng. Sahabat lantunan kisah dimanapun kalian berada, semoga materi malam ini dapat dipahami dengan saksama dan sebaik mungkin, karena membahas seputar syarat-syarat orang itu dianggap Islam itu ada 4, dan yang berikut adalah tanda-tanda Islam itu ada 4, dan yang ketiga adalah yang membinasakan Islam itu ada 4. Maka marilah kita sama-sama belajar untuk memahami apa yang terkandung dalam setiap ajaran-ajaran daripada Nabi besar Muhammad SAW, supaya kelak kita tidak tersesat dengan apa yang telah kita lakukan dan kita kerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Lebih dan kurangnya Al-Faqir mohon maaf sebesar-besarnya kepada para pendengar sekalian. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan dan kekurangan hanya milik kami sebagai hamba. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah.